Kairo, kota yang bangkit menjadi jantung peradaban Islam setelah runtuhnya Baghdad di tangan pasukan Mongol. Di bawah perlindungan para penguasa Mamluk, Kairo tumbuh menjadi tempat berkumpulnya para ulama, cendekiawan, dan intelektual dari berbagai penjuru negeri Islam, menjadikannya salah satu mercusuar peradaban terbesar di masanya. Di tengah arus keilmuan yang bergelora itu, hadir seorang tokoh besar yang kelak dikenal sebagai bapak sosiologi dunia modern, Ibnu Khaldun, sang penulis karya monumental Muqaddimah. Selama 24 tahun ia menetap di Mesir, mengajar, menjabat sebagai hakim agung, sekaligus menyempurnakan mahakaryanya. Namun yang paling mengejutkan, tempat peristirahatan terakhirnya seakan lenyap di telan sejarah, meninggalkan misteri yang belum terjawab hingga hari ini. Pada episode ini, saya Lukman Hakim Jejakmil akan menelusuri kisah hidup Ibnu Khaldun, seraya mencoba mengungkap jejak terakhir keberadaan makamnya di pemakaman legendaris kaum Sufi, kota Kairo lama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Lukman Hakim di vlog Mesir. Oke, sahabat Jejakmil semua, alhamdulillah kita sekarang berada di sebuah kawasan yang elit, yang mana di zaman itu tempat ini merupakan kawasan yang dihuni oleh para raja, menteri, dan juga cendekiawan maupun ulama. Ya, teman-teman bisa tengok di sini. Masya Allah, megah sekali ya. Kanan kiri kita ini ada bangunan-bangunan bersejarah yang sudah berumur ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Ya, dan pada pagi hari ini kita akan berziarah ke salah satu makam yang sampai saat ini masih menjadi misteri keberadaannya, yaitu makam seorang tokoh ataupun cendekiawan yang mulia yang mengarang kitab Muqaddimah, yaitu Ibnu Khaldun. Soal Ibnu Khaldun, teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan nama beliau ya, karena namanya sangat harum baik itu di kancah Eropa maupun di dunia timur. Ya, ini kanan saya ada Madrasah Sholihiyah, dulu menjadi tempat di mana Ibnu Khaldun ini menjabat sebagai Qadi Al-Qudah Mesir ya, atau Hakim Agung Mesir dalam urusan mazhab Maliki ya. Ini Madrasah and Mausoleum of Sultan Saleh Najibuddin Al-Ayyubi yang dibangun oleh Sultan ke-7 dari dinasti Ayyubiyah atau keturunan Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum kita melangkah menuju Babun Nasr, kawasan yang menjadi tempat peristirahatan terakhir beliau, mari berhenti sejenak di Bain al-Qasrain. Namanya berarti di antara dua istana, karena dulu disinilah berdiri dua istana besar dinasti Fatimiyah. Di sepanjang koridor ini, para penguasa Ayyubi dan Mamluk kemudian membangun kompleks megah yang terdiri dari mausoleum, madrasah, bahkan rumah sakit. Dan di kawasan ini pula Ibnu Khaldun menjalani hari-harinya sebagai qadi dan pengajar, menyaksikan langsung dinamika Kairo yang menjadi panggung besar dalam hidupnya. Nah, tepat di seberang daripada Madrasah Sholihiyah, teman-teman bisa lihat di sini ada bangunan yang sangat besar. Ya, ini adalah madrasah dan juga masjid Sultan Zohir Saifuddin Barquq, ataupun sultan yang pada masa itu ya menerima kedatangan Ibnu Khaldun dari wilayah Maghrib menuju Mesir. Ya, jadi Ibnu Khaldun ini ya datang ke Mesir di bawah naungan Sultan Zohir Barquq. Dan Ibnu Khaldun ya itu bukan hanya seorang pemikir atau bapak sosiologi modern ya, tapi beliau juga seorang intelektual dalam urusan agama, khususnya dalam bidang mazhab Maliki atau fikih Maliki. Dan terbukti ketika beliau tiba di Mesir, Sultan Zohir Barquq pun memberikan sebuah jabatan untuk Ibnu Khaldun ini menjadi Hakim Agung Mesir dalam urusan mazhab Maliki. Tak hanya itu, beliau juga diberikan amanah untuk mengajar di Madrasah Al-Barquqiyah yang berada di sebelah sini, sebelah kanan kita ini. Dan beliau mengajar salah satu fikih, yaitu fikih Maliki, yang mana ketika di zaman itu nggak semua orang itu bisa mendapatkan tempat atau posisi tersebut ya. Nah, sambil menuju makamnya, saya akan ceritakan kisah Ibnu Khaldun ya, sambil kita berjalan mengenai biografi Ibnu Khaldun ini. Ya, Ibnu Khaldun jadi nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Muhammad ibn Khaldun Al-Hadrami Al-Shibli, tapi lebih dikenal sebagai Ibnu Khaldun atau lakop panggilannya. Dan nama Ibnu Khaldun itu diambil dari nama kakek beliau, yaitu Khalid ibnu Utsman. Dan beliau lahir di Tunisia. Ya, dan sampai saat ini ya di Tunisia itu ada rumah yang dinisbatkan kepada Ibnu Khaldun.
Dan bisa dibilang Ibnu Khaldun itu lahir dari keluarga yang berprivilege atau berpendidikan. Ibnu Khaldun itu sejak kecil memang sudah belajar banyak cabang ilmu. Dari mulai Al-Quran, tajwid, qiraat, kemudian bahasa Arab, syair, sejarah, sampai filsafat. Dan itu yang menjadikan beliau nanti ketika tumbuh remaja, tumbuh dewasa menjadi sosok yang cerdas dan juga berpendidikan. Tapi teman-teman ya, ada sebuah peristiwa yang ketika itu membuat Ibnu Khaldun harus berhenti sekolah, harus berhenti belajar. Tepatnya pada abad ke-14, dunia dilanda wabah hitam atau yang kita kenal sebagai taun atau penyakit Fes. Yang mana penyakit ini menewaskan ya populasi manusia itu sangat banyak. Tunisia ya tempat Ibnu Khaldun menetap ketika kecil dan juga belajar itu juga terkena imbasnya. Bahkan Ibnu Khaldun berkisahkan sehari wabah Fes ini bisa mematikan hampir 1.200 manusia atau 1.200 jiwa ketika itu. Dan Ibnu Khaldun ya ketika itu berumur 18 tahun. Yang mana pada tahun tersebut juga kedua orang tua beliau meninggal dunia. Dan kedua guru beliau yang sangat beliau cintai, di antaranya adalah Abdul Al-Muhaimin, itu juga meninggal dunia karena wabah hitam tersebut. Sejak berhenti belajar akibat wabah besar yang melanda, takdir seakan mendorong Ibnu Khaldun ke dalam gelanggang politik. Di usianya yang ke-18 tahun, Ibnu Khaldun berhasil menjadi Katibul Alama, penulis pengesahan resmi Sultan di Istana Hafs Tunisia. Kemudian karirnya berlanjut ke kota Fez, Maroko, sebagai Katibut Tauqi', penulis dekret Sultan. Meski di sana ia harus merasakan getirnya politik hingga dipenjara hampir 2 tahun. Setelah bebas, Ibnu Khaldun hijrah ke Granada, Andalusia, dan sukses sebagai diplomat. Selama kurang lebih 25 tahun ia hidup dalam pusaran politik Biladul Maghrib dan Andalusia yang penuh intrik dan perebutan tahta. Dari pengalaman panjang itu, lahirlah kesadarannya bahwa negara, kekuasaan, dan peradaban punya hukum-hukum yang bisa dipelajari. Dan dari sinilah benih Muqaddimah mulai tumbuh. Dan dalam masa karirnya ini yang berlangsung selama 25 tahun, Ibnu Khaldun tentu sudah merasakan manis pahitnya kehidupan politik. Sehingga ketika beliau di usianya ke-43 tahun, mulailah Ibnu Khaldun mencari ketenangan batin dengan cara menyendiri ya di sebuah benteng yang bernama Qal'at Bani Salama. Benteng ini berada di wilayah Aljazair milik teman dekatnya. Dan di masa itu juga Ibnu Khaldun mulai menuangkan ide-ide orisinil dan fresh mengenai filsafat sejarah, ekonomi, dan politik serta konsep-konsep dasar dalam teori sosial. Beliau tuangkan dalam bukunya yang ia beri nama Kitabul Ibar wa Diwanil Mubtada wal Khabar fi Ayyamil Arab wal Ajam wal Barbar wa man asarahum min Dawi Sultanil Akbar. Kitab ini ya berisikan tentang sejarah umat manusia dari mulai penciptaan mereka sampai peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan orang-orang Arab, orang non-Arab, orang barbar, dan sultan-sultan yang hidup di masa mereka. Dan uniknya ya, justru yang terkenal dari kitab ini adalah bagian muqaddimahnya atau bagian pendahuluannya. Dan bahkan muqaddimah ini yang kelak mengantarkan Ibnu Khaldun dinobatkan sebagai bapak sosiologi modern. Muqaddimah bukan sekedar buku sejarah. Ia adalah karya pertama di dunia yang mencoba memahami hukum-hukum yang mengatur masyarakat, kekuasaan, dan peradaban. Ibnu Khaldun menjelaskan bagaimana sebuah dinasti itu lahir, tumbuh, lalu runtuh dengan teori asobiyah solidaritas sosial sebagai pondasinya. Sejak awal perilisannya, karya ini segera disalin oleh para warrokhin, para penyalin naskah, dan tersebar luas ke berbagai kota Islam, termasuk kota Kairo. Karena itu, ketika Ibnu Khaldun tiba di Mesir tahun 1382 Masehi, namanya sudah lebih dulu dikenal oleh para ulama, kaum terpelajar, pejabat, bahkan sultan. Nah, ketika sampai di kota Kairo, ya Ibnu Khaldun disambut langsung sama sultannya sendiri, yaitu Sultan Zahir Saifuddin Barquq dari dinasti Mamluk Burji. Sultan Zahir Barquq pun menerima Ibnu Khaldun dengan penuh kehangatan ya, karena beliau tahu Ibnu Khaldun ini adalah sosok ulama, sosok cendekiawan, intelektual yang ilmunya sungguh luar biasa. Bahkan Sultan Zahir Barquq pun memberikan uang saku ya untuk Ibnu Khaldun agar bisa hidup layaklah di kota Kairo. Masyarakat yang melihat kedatangan Ibnu Khaldun pun meminta Ibnu Khaldun untuk beliau itu mengajar di Masjid Al-Azhar. Ibnu Khaldun awalnya menolak karena beliau belum merasa pantas ketika itu ya. Siapa sih, saya baru datang kok udah diberikan seperti ini, disambut meriah seperti ini. Tapi itulah
Uniknya kota Kairo ya, orang-orang yang menghargai ilmu, sultan-sultan yang mendukung kemajuan intelektual ya, mendorong masyarakat itu agar menghormati para ulama, para pengajar. Pada babak terakhir hidupnya, Ibnu Khaldun menghabiskan 24 tahun di kota Kairo. Disinilah ia menjadi guru besar di berbagai madrasah dan memegang jabatan tertinggi sebagai Hakim Agung Mazhab Maliki. Tapi, seperti nasibnya sejak muda, jabatan itu seringkali naik turun, kadang diangkat, kadang diberhentikan, karena intrik dan fitnah lawan-lawan politiknya. Meski begitu, ia terus menulis dan menyempurnakan kitab Muqaddimah serta Kitabul Ibar. Hingga akhirnya pada 26 Ramadan 808 Hijriah atau 16 Maret 1406 Masehi, ia wafat mendadak di usia 74 tahun. Ibnu Khaldun dimakamkan di pemakaman sufi di luar benteng kota Kairo, yakni Babun Nasr, yang keberadaan makamnya masih menjadi misteri dan tanda tanya besar. Oke sahabat Jaknil, sekarang kita sudah berada di luar benteng kota Kairo. Nah, di sebelah sini adalah benteng Bab Nasr, ya, atau tembok Babun Nasr. Sebelah sana itu ada Babul Futuh yang tadi kita tengok dari dalam. Ya, di sini adalah pintu kemenangan, di sana adalah pintu penaklukan. Dan kita sekarang teman-teman akan menyeberang lagi untuk menuju ke area makam Ibnu Khaldun rahimahullah ta'ala. Jadi memang sangat besar ya bentengnya. Masya Allah. Dulu itu Kairo memang berada di dalam benteng ini. Nah, tadi kita jalan dari selatan ke utara sejauh 1 kilometer, itu jalan-jalan itu adalah yang dulu ditempati oleh penduduk Kairo, khususnya dari era dinasti Fatimiyah. Ya. Dan kita sekarang berjalan lagi ya teman-teman. Kita akan tunjukkan lokasi pemakaman Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala. Nah, di sini kita sudah sampai ya teman-teman di pemakaman Maqbarah As-Sufiyah atau pemakaman kaum sufi. Jadi dari benteng Babun Nasr itu lurus terus sampai sini ya. Nah, kita tengok dulu sebentar. Di sini teman-teman bisa baca ada maqam al-alimul allam wal imamul alim was-sufi al-jalil muassis ulumin nahwu fil lugha al-arabiyyah wa ilmi a'lam. Ini ada makam seorang tokoh yang mulia ya, kita baca Sayyidi Muhammad Abu Abdullah Ibn Jamaluddin Ibnu Syam Al-Qannasi Al-Ahmadi. Ini adalah makam Ibnu Syam An-Nahwi, seorang tokoh ulama ahlul lughah, ahli bahasa khususnya dalam bidang nahwu. Karya beliau yang terkenal adalah Qatrun Nada yang biasa kita pakai di Indonesia, dan juga banyak lain karyanya yang dipakai oleh ulama dunia. Dan kita lanjut ya teman-teman. Jadi di sinilah Ibnu Khaldun rahimahullah ta'ala dimakamkan di pemakaman yang disebut sebagai Maqbarah As-Sufiyah, pemakaman kaum sufi yang berada di sini. Yang kita injak tanahnya ini, banyak tempat-tempat yang dihancurkan karena ingin dibuat jalan atau dibuat tempat yang lebih layak. Walau alam tujuannya seperti apa saya kurang tahu. Yang jelas berdasarkan literatur yang bersumber dari sejarawan Mesir yaitu Al-Makrizi dan juga As-Sakhawi, mereka mengatakan bahwasanya Ibnu Khaldun itu dimakamkan di Maqbarah Sufi atau pemakaman kaum sufi di luar Bab An-Nasr atau benteng An-Nasr yang tadi kita tengok. Iya, dan lokasi tepatnya itu sampai saat ini belum diidentifikasi sayangnya. Meskipun sudah banyak para peneliti yang mencoba untuk menemukan makam beliau, tapi ya menurut para ahli, kemudian para peneliti disimpulkan bahwasanya Ibnu Khaldun itu dimakamkan antara Babun Nasr dan juga Kubah Syekh Yunus ke arah utara. Insya Allah kita akan tengok Kubah Syekh Yunus. Kemudian di sebelah timurnya itu menuju ke arah markas kepolisian. Yang jelas wallahu ta'ala alam ya, beliau dimakamkan di area sini ya teman-teman. Bisa jadi makam beliau itu sudah tertimbun jalanan atau sudah tertutup oleh jalan, karena memang sampai saat ini pun para peneliti kesulitan untuk mengidentifikasi makam Ibnu Khaldun karena itu. Dan itu sudah berlangsung selama ratusan tahun yang kita sampai saat ini pun tidak mengetahuinya. Oke, kita lanjut jalan lagi. Nah, ini dia pemakaman kaum sufi ya teman-teman. Kita akan menuju ke Kubah Syekh Yunus. Nah, itu dia Kubah Syekh Yunus, di samping ada masjidnya. Wallahu ta'ala alam ya, yang jelas yang saya baca dari beberapa website yang dipublish oleh para peneliti Mesir, bahwasanya Ibnu Khaldun itu ya dimakamkan antara Kubah Syekh Yunus sampai Babun Nasr ya, ke arah selatan tadi.
Dan untuk validannya kebenarannya itu belum bisa ditentukan atau belum bisa dipastikan karena memang semuanya masih bersifat hipotesis, masih bersifat dugaan yang mungkin nanti kelak akan ditemukan ya. Dan meskipun makam beliau tidak ditemukan, nisan beliau tidak diidentifikasi, yang jelas karya beliau itu sampai saat ini abadi ya, kepada orang-orang yang melestarikannya. Dan itu mungkin salah satu hikmahnya ya, nisan boleh tidak ada, bekas makam boleh tidak ada, tapi ilmu yang menjadi amal jariah itu akan terus mengalir bahkan ketika orang itu sudah tiada. Makanya itu yang disebut sebagai legasi. Ya legasi yang bermanfaat yang kelak nanti insya Allah ketika kita sudah meninggal pun orang yang membaca karya kita, orang yang mengamalkan ilmu kita, kita akan mendapatkan pahala juga sampai hari hisab nanti. Ya, mungkin itu saja konten dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari sosok Ibnu Khaldun ini, dan bagi kalian yang suka dengan konten kita jangan lupa komen, like, dan subscribe. Saya Lukman Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.